Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sudah banyak yang bahas ya. Soalnya ini loh, lihat di depan ini mobil BRV Prestige ya. Posisi ban cadangannya kok di luar ya. Jadi ban cadangannya jadi kena air itu dalam kondisi tidak dipakai, kena air, kena debu, kena kotoran. Ya kalau soal karat macam-macam sekarang nggak begitu relevan ya, karena biasanya ban cadangan velgnya ya velg racing lisan, velg yang sama, walau gak semua ya berasa. Mobil apa yang ban cadangannya itu bukan velg yang sama, tapi dikasih velg kaleng. Mana enggak? Kalau R14 mungkin enggak ya, tapi kalau R13 ada yang gitu. Bisa jadi velgnya racing itu bukan dari pabriknya, tapi dealernya barangkali. Boleh. Pas sekarang masih ada pola seperti itu. Mungkin dari pabriknya ya memang cadangannya velgnya bukan velg yang sama. Kalau sekarang ada berapa banyak yang gitu? Mungkin kalau sekarang mayoritas mesti ini ya, velg cadangannya itu sama dengan velg aslinya. Cuma ya tetap kenapa kok ban cadangan itu ditaruh luar? Karena yo kalau ngomong soal bagasi, ya terus terang namanya bagasi, walau mobil selega apapun, walau modelnya 7 seater seperti ini, ya sebenarnya bisa diakali kan ya. Kan ya masih cukup banyak ruang. Bawahnya tempat duduk itu ya, lihat tuh ya, tempat duduk belakangnya juga kecil sekali yang BRV itu. Saya tak tahu. Iya, tempat duduk belakangnya itu mestinya cukup untuk lebarnya ban ya. Kalau nggak gitu ya harusnya tempat plat nomornya lah dinaikkan dikit biar nggak terlalu makan tempat. Jadi plat nomornya itu kan mendelep masuk ke dalam. Posisinya dibuat lebih naik. Emang di Indonesia ada tak aturan tinggi plat nomor harus sekian gitu? Nggak boleh terlalu tinggi. Karena ya memang kalau lihat dari posisi plat nomor kayak standar ketinggian nih. Tapi ini yang kayak sebelah ya Sigra, ya plat nomornya posisi tinggi. Ini juga Innova posisinya lebih tinggi. Seandainya dibuat posisi lebih tinggi kan mestinya lebih enak. Ini juga bisa kita lihat yang belakang itu anak pecungkul ke bawah tuh. Iki entah tangki bensin apa posisi ban ya, atau ban cadangan. Yang ini ban cadangan taruh luar juga. Apa Suzuki R3. Depan ini Innova, masa di luar tadi? Kok saya jaga yang sebelumnya. Ini CR-V. Kak ketok nih. Harap mandengin kita. Xenia ban luar, Avanza ban luar, ya itu Grand Max itu ban luar. Sienta ban luar. Ini kolongnya rada dhuwur ya, Deluxe. Avanza ini mesti di luar, tapi kok kalau panik.
Innova itu kayaknya ya luar karena orang kan di belakang tempat dudukannya. Entah kenapa ya, kok makin lama kok makin maju kok malah makin ditaruh di luar ban itu ya. Padahal kalau yang namanya ban itu kan ya sensitif dengan perubahan suhu toh ya. Pikir lurus tapi kok ora ketok ya. Kayaknya sih di luar barangkali ya. Karena ono tali ini macam-macam. Gak ketok. Kok di luar. Kelihatan waktu ngintip dari ban belakangnya. Entah kenapa ya, kenapa kok harus di luar? Emang apa untungnya bagi produsen gitu ya? Karena jelas ini merugikan konsumen. Karena yang namanya ban cadangan kan, yo lebih baik kalau kondisinya nggak kena macam-macam. Lebih baik kalau nggak kena panas, nggak kena air. Dan dari banyak contoh tadi itu, walau mobilnya mulus, walau mobilnya dicuci bersih, bannya sip mengkilam, tapi kalau soal ban cadangan kok yo nggak bagus ya. Ini juga di luar. Yang model-model murah ini Sigra, kalau Sigra di luar, Avanza di luar. Yang Colt ini di dalam tapi ya karetok. Apa memang ditaruh dalam ya? Harusnya tempatnya di luar tapi sama orangnya taruh dalam barangkali ya. Expander taruh luar kayaknya. Iya ya, untuk orang-orang yang sadar, untuk orang-orang yang suka transport taruh luar ini sampai warnanya jadi putih banget ya. Hah? Padahal yang namanya ban cadangan itu kan dibutuhkan dalam kondisi yang betul-betul prima, betul-betul oke. Kalau nggak oke, yo parah. Ini ban cadangannya gak ono paling jalan jeruk. Uniknya mobil-mobil murah ya, mobil-mobil Ayla, Agia gitu, malah ban cadangannya di dalam. Dan ditaruh dalam pun itu sama sekali tidak mengganggu fungsi ya. Bagasi yo saya akeh, di gini barang yo iso akeh, nggak ada alasan untuk taruh luar. Ini Miris kayaknya juga taruh dalam. Unik-unik ya, mobil yang kecil-kecil, mobil bagasi ban cadangannya taruh dalam. Sementara itu mobil-mobil yang gede-gede justru taruh luar. Apa ya kurang luas sih posisinya? Kan ya enggak juga rasa. Apa mungkin ini berdasarkan dari sisi drivetrainnya? Jadi kalau pakai penggerak roda belakang, maka otomatis bagian belakang bodi itu, bagian belakang mobil itu jadi kemakan oleh transmisi, oleh apa jenenge, gear, oleh apa sih jenenge, lali. Pokoknya sing bagian mentol-mentol buri gitu kayak di mobil sebelah, mobil pickup itu kan ketok transaksel itu. Kalau penggerak roda belakang otomatis ada mendol-mendol gede di bagian belakang. Sementara kalau mobil dengan penggerak roda depan nggak butuh seperti itu. Jadi nggak ono as belakang barangkali. Jadi yang belakang pakai linkage. Karena pakai linkage, jadi bisa ada ruang untuk macam-macam. Jadinya ban belakang bisa ditaruh dalam. Sementara kalau yang penggerak roda belakang bendole kakean, dan itu makan ruang belakang cukup banyak.
Sementara itu ruang belakang juga sudah kemakan oleh ban kiri dan kanan, ban belakang kiri dan kanan. Artinya kalau mau naruh ban cadangan taruh tengah. Posisi tidur nggak bisa karena ruangnya kena kemakan oleh bendolan tadi. Jadi kalau naruh di dalam posisinya harus tegak. Nah kalau dulu ya musimnya ban itu ditempelkan di belakang mobil, ban cadangan taruh belakang mobil, tapi ya rupanya itu kurang populer di Indonesia. Walau ya mungkin kelihatan keren atau sih, tapi sekarang kok kayaknya nggak pernah lihat lagi ya, jarang-jarang selain dari Taruna Lama. Yang mobil-mobil lama pun beberapa menggunakan kunci, karena sepertinya kalau ditaruh belakang itu rawan diambil. Jadi ban cadangan itu digembok. Ya sama saya yang naruh ban cadangan di bawah mobil, beberapa gembok dewe kalau dari pabrikannya kalau nak pengunci nih, kalau nak sistem pengaman nih. Ya memang sih repot kalau sekarang ini, apalagi di mobil-mobil besar, karena ukuran ban cadangan otomatis juga besar. Kalau di mobil kecil, bannya kecil, wangi yang dibutuhkan kecil. Nah kalau di mobil yang besar-besar, ban cadangannya ya besar. Dari yang tadi udah lihat itu kayaknya dari pemiliknya ya yang naruh di dalam sendiri. Jadi udah ada sediakan tempat, tapi sengaja dimasukkan dalam, dimasukkan bagasi ya, karena mungkin berpikir ini kalau ditaruh luar terus yuk bannya rusak kena air, kena oksidasi, karena yang namanya karet pun bisa teroksidasi. Sementara itu ban cadangan biasanya adalah ban yang paling jarang kena pembersihan. Jadi kalau mobil dicuci biasanya yang dibersihkan cuma yang luar, yang ban cadangannya enggak. Kan yo ironi ya. Entah ya kenapa kok dari pabrikan nggak kepikiran ya, misalnya diintegrasikan dengan bagian pintu belakang, jadi ban belakang itu dibarengkan, diletakkan di bagian tutup bodi belakang, jadi di pintu belakang ini, walau ngangkatnya ke atas pun. Sebenarnya ngangkat ke atas ini mulai kapan sih ya? Alasan ngangkat ke atas itu mungkin karena lebih mudah bagi pabrikan untuk mendesain, karena kalau buka ke samping atau ke bawah kadang rada ribet. Entah apakah masih ada pabrikan sekarang yang bukanya atas bawah. Kalau yang buka atas bawah biasanya buka bawahnya bisa jadi tempat juga dibuat lapang gitu ya. Sekarang mobil-mobil SUV buka wis ke atas kabeh kok nosing belakang, nggak kayak zaman dulu ya. Biasanya kan antara bagian paling kuat di belakang itu dengan bagian dalamnya ono lapisan cukup tebal ya, yang apa gunanya, bagian mekanisme barangkali. Nah misal kalau plat nomornya ditaruh di bumper belakang, kan ya bodi belakang bisa digemukkan. Nah itu dibuat mepet dengan posisi ban, jadi posisinya agak melembung dikit gitu ya kalau ada ban nih. Ya memang kalau ada bannya jadi nambah nambah beban, jadi mungkin engselnya kayak, mungkin kunciannya kayak jadi longgar atau ya koplak, atau mungkin ada tempat lain barangkali, karena kan ya kalau mobil dengan penggerak roda belakang gak iso kuru toh,
Kalau dibuat tidur bakal makan banyak tempat. Ya masalahnya kalau dari pabrikannya sendiri sangat-sangat mementingkan estetika. Jadi kalau cuek itu kan sebenarnya ban belakang itu ditaruh di bawah jok penumpang belakang juga bisa kan, rotok makan tempat sidik gitu. Jadi dibiarkan kelihatan atau dikasih penutup cuma kain atau plastik atau apalah yang enggak permanen, yang enggak ribet banget, enggak perlu pakai buka klip-klip atau macam-macam. Nah tapi kayaknya pabrikan itu wis gengsi ya. Daripada gitu taruh luar aja gitu ya. Soal ban ini sebenarnya juga dari beberapa calon pembeli juga mengeluh ya, kenapa taruh bannya cadangannya taruh luar gitu ya. Cukup banyak ya keluhan ya. Entah apakah ini bakal mempengaruhi pembelian atau enggak. Karena orang kalau beli ya biasanya dari model, dari merek. Biasanya kalau soal ban belakang ini cuma dikeluhkan saja tapi tetap tupu. Kalau orangnya sadar ya dipindah, taruh dalam. Kalau orangnya wis cuek, wis jarno, kapan saya butuh ban cadangan ini rusak ya wis. Rusak ya tuku maneh gitu ya. Ada kan yang gitu ya. Mau kayak apa wis karpe. Yang lebih jadi concern itu adalah kalau ban cadangan ini dicuri orang, karena mungkin mobilnya sudah pakai kunci immobilizer macam-macam, tapi ban cadangan ini enggak. Mungkin ada yang menceritakan kunci, tapi kuncinya ya kunci payah gitu ya, yang gampang dibobol. Jadi ada mungkin yang menawarkan aftermarket, oh ini kuncian ban yang lebih aman gitu. Sementara yang khawatir dengan ban cadangan ini cepat rusak akhirnya milih nerimo. Ya mau bagaimana lagi ya, kalau pabrikannya nggak menyediakan. Kalau semua pabrikan sudah yo kayak sepakat taruh luar, yo gimana gitu. Kalau depan itu ini nggak taruh dalam ya mestinya, tapi ditaruh di belakang mestinya, tempel buri. Nggak kelihatan ya, artinya ban dalamnya ban cadangan ini ditaruh di dalam, taruh sendiri sama pemiliknya. Itu ada bekas kotak-kotak, itu adalah posisinya untuk ban cadangan yang sudah dilepas. Di zaman dulu kayak gitu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.